Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin rekam dan saya izin share screen. Sudah tampil presentasinya? Sudah tampil presentasinya? Sudah, Bu. Sudah. Saya mulai hari ini materinya naik bias. Sebelum saya mulai materinya, saya ulang lagi bahwa ujian UTS saya adalah soalnya individu, sehingga kalau sama nggak bisa ngerjakan ya saya anggap ya nggak bisa, karena penilaiannya adalah sesuai materi yang saya berikan. Pasti ada hitungannya, karena nanti yang saya jelaskan pasti saya pakai untuk ujian UTS. Ujian UTS-nya setelah lebaran, kemudian materinya ya mulai dari indeks Gini, terus rumus information gain, kemudian gain rasio. Terus berikutnya hari ini adalah naik bias. Ya, sebelum saya materi naik bias, saya ulang lagi bahwa kalau materi di session minggu yang lalu mulai dari indeks Gini, kemudian information gain ataupun gain rasio ataupun chart, semuanya itu data training dihitung sesuai rumusnya untuk menghasilkan tree. Ya, untuk menghasilkan tree. Ini tree-nya. Ya, ini adalah hasil chart. Jadi semua data yang kita punya itu akan diolah menggunakan rumus seperti ini. Ini rumus chart. Kemudian kalau rumus dari C45 adalah gain rasio. Kalau yang indeks ini adalah information gain. Itu semuanya untuk menghasilkan tree. Ini tree-nya. Ya, ini adalah tree-nya. Nah, ini tree-nya. Terus kalau naik bias tidak, ya. Naik bias itu kita menggunakan datanya itu sebagai proses untuk menghitung probabilitas. Ya, jadi data trainingnya itu dipakai untuk menghitung probabilitas. Kita nggak akan menghitung kalau tidak ada inputan. Jadi harus ada inputannya dulu. Misal inputannya adalah X. Oh, X-nya ada 2. X itu adalah variabel yang kita sebut dengan kolom. Ya, kolom. Oh, ada 2 kolomnya. Oh, ada 3 kolomnya. Berarti kolom itu kita inputi. Oh, misalkan kolom kulit. Nah, penutup kulit diinputi misalkan sisik. Nah, itu nanti dihitung berapa probabilitasnya sisik terhadap ini. Jadi, kalau kita menggunakan library, nah, ini adalah bahasa Python dengan library-nya adalah sklearn. Nah, kalau kita menggunakan rumus berarti ikuti rumus ini. Ya, ikuti rumus ini. Ini X itu adalah kolom, atau kita nyebutnya adalah atribut. Ya, X-nya apa? Oh, X-nya ada berapa? Itu dihitung terhadap Y. Makanya ini ada irisan terhadap Y. Biasanya rumus yang bawah ini probabilitas X-nya nggak perlu dihitung karena intinya nggak seberapa pengaruh. Yang cukup dihitung adalah yang atas. Jadi penyebutnya yang bawah itu sebutannya adalah penyebut, itu nggak perlu dihitung. Ini kalau menggunakan ini, ya. Pada saat kita menggunakan library sebenarnya sudah ada rumusnya, penjelasannya. Ya, ini kalau kita menggunakan Gaussian, nah, ini library-nya caranya manggil. Ya. Jadi dia nggak akan bekerja kalau nggak ada inputan. Jadi caranya ngitung bagaimana?
kita punya data, kita inputi, baru dihitung. Itu kalau kita melakukan prosesnya, ya. Yes. Jadi kalau kita implementasikan, saya datanya persis seperti minggu-minggu yang lalu, yaitu ada tabungan, ada aset, ada pendapatan. Outputnya ini, jadi X-nya ada X1, X2, X3. X1 adalah tabungan, aset, pendapatan. Y-nya adalah resiko. Selanjutnya dari data yang kita punya ini dipakai untuk menghitung probabilitas. Sebelumnya saya sudah pernah jelaskan terkait probabilitas. Ya, jadi probabilitas itu akan dihitung berdasarkan inputan ini. Ya, misal tabungan saya inputkan rendah, kemudian asetnya tinggi, pendapatannya misalkan 15. Ini dalam satuan juta ya, jadi 15 juta. Apa outputnya? Maka kita harus menghitung sesuai rumus. Misal kita kalau yang paling sederhana ya, walaupun ngoding sendiri itu sangat bisa ya, sangat bisa. Di video saya juga banyak terkait naik bias dengan ngoding sendiri. Nah, itu ini ya. Terus caranya gimana? Ya dimulai dari ini. Nah, PY-nya berapa? PY itu probabilitas Y-nya. Jadi Y-nya apa? Y-nya adalah baik dan buruk sesuai dengan kelasnya yang di sini. Jika nanti Y-nya ada banyak, ya difilter aja di sini. Dicek apa aja Y-nya. Nah, seperti ini. Terus baik jumlahnya berapa? Ya kita tinggal ngitung. Di sini bisa manual, bisa pakai cara cepat. Nah, ini cara cepat dihitung. Kalau kita nanti menggunakan bahasa pemrograman, maka mainnya adalah query. Sehingga dasar penting adalah sama ngerti query. Ya. Jadi query-nya dieksekusi, untuk menghitung jumlah, ternyata count, select, count, data apa. Nah, di query itu juga ada perintah where dan sebagainya. Jadi pada saat kita belajar naif bias itu dasarnya kalau kita ngoding sendiri paham query. Jadi akan kelihatan kalau database query-nya nggak paham, struktur perintah menulis query-nya nggak paham, ya nanti pasti itu bukan hasil program sendiri ya. Nah terus berarti probabilitasnya berapa? Ya tinggal ngitung jumlah dari baik dibagi total data. Nah, ini probabilitasnya. Selanjutnya sesuaikan dengan rumus berikutnya, yaitu ini probabilitas X terhadap Y. Jadi X-nya ada berapa ya kita hitung masing-masing. X terhadap Y-nya, X terhadap Y-nya. Jadi di sini ada baik buruk, berarti ya kita ikuti baik buruk. Ini X tabungan, saya langsung simbolkan X1, X2, X3 gini aja. Kalau mau hitung jika ya, jika ini kan asli rumusnya itu X terhadap Y. Nah, otomatis ini kan nanti kondisinya bisa nilainya bukan menghitung nilai yang berupa, istilahnya nyebutnya itu dalam hitungan apa ya, dalam matematika itu ada istilahnya kalau kita menghitung nilai itu ada nilai yang intinya nilai real atau apa gitu ya. Nah kalau ini nanti kita menghitungannya jumlah, jadi probabilitas itu hanya mainnya adalah jumlah, makanya rumusnya adalah N ya. Probabilitas rumusnya adalah N, apa yang kita cari terhadap total data seluruhnya. Nah ini kalau kita inputannya adalah rendah, ini ya rendah, berarti kita filter rendah. Nah ini rendah, jumlah terhadap baik 1, jumlah terhadap buruk 2. Maka saya kembalikan lagi
baik 1 buruk 2. Ini jumlahnya, baik 1 buruk 2. Ini belum probabilitas ya, saya belum ngitung probabilitas, masih jumlah. X2 variabel aset, inputannya di sini tinggi, jadi saya filter. Tinggi, semuanya jumlahnya baik ya, 2. Nah, kalau kayak gini nanti ketemu 0 itu gimana ngatasinnya, nanti saya tunjukkan. Ini pokoknya ini 2, ini 0. Terus X3 inputnya 15. Nah ini juga tidak ada 15. Seperti apa? Berarti kan 00 semua. Nah, nanti saya tunjukkan caranya. Kalau kita ngitung bilangan ya, ini ngitung ya. Kalau ketemu 0, baik itu dikalikan, dibagi ya, itu hasilnya yang enggak pengaruh. Malah kalau pembaginya 0 itu malah bilangannya tak terhingga. Nah kalau 0 dibagi berapapun, nah itu 0 dikalikan berapapun ya 0. Sehingga sama harus memahami bahwa kalau kondisinya seperti ini nanti nggak akan ketemu, karena 0 semua. Sehingga caranya adalah ini semuanya nanti rumusnya dirubah kayak gini. Saya tambahkan rumusnya. Oh maaf, di sini nggak ada. Ini saya lupa equation. Rumusnya adalah n ini ditambah 1, ini pembilang, yang atas disebut pembilang. Terus yang bawah n total seluruhnya dibagi, ditambah. Nah ini jumlah dari variabel. Nah ini intinya sering kalau saya kasih kasus dengan variabelnya berbeda itu ini sama, artinya kan berarti nggak pernah memperhatikan. Contohnya aja tadi saya salam aja nggak dijawab, artinya kan sama nggak pernah memperhatikan ya, angger masuk gitu dong ya. Ini saya tulis, makanya ini n itu yang pembilang tambah 1 dibagi jumlah total data seluruhnya tambah jumlah variabel. Jadi semuanya diperlakukan sama. Maaf, ini saya tambahkan petik. Nah, sehingga ini saya tambahkan rumusnya. Nanti bilangannya saya taruh belakang. Ini intinya saya tulis. Berarti 1 ditambah 1 dibagi jumlah baik. Nah, jumlah baik itu 5. Nah, ini karena baik berarti 5 ditambah 3. Saya harap dari angka ini sudah paham. 5 apa, 3 apa. Ini saya lebarkan biar ini juga sama. Dibagi 0 ditambah 1 dibagi, dan saya lanjut yang berikutnya buruk. Ditambah 1 dibagi jumlah buruk 3 ditambah 1 dibagi jumlah buruk 3 sudah. Kalau kita hitung berarti ini dikalikan. Selanjutnya yang terakhir untuk tahu apa outputnya, nah ini yang kita cari, berarti ini dikalikan. Nah yang bawah intinya tadi nggak pengaruh, sehingga saya nggak membagi, sehingga cukup langsung, yaitu nilai probabilitas ini terus dikalikan. Berarti kalau ini 1 tambah 1 berarti 2 per 8 dikali 3 per 8 dikali 1 per 8.
angka-angka 2/8, 3/8, 1/8 itu saya ambil dari kolom di X1, X2, X3. Udah, ini hasilnya. Berikutnya yang buruk juga sama bilangannya. Bilangan probabilitas dari PY tadi dikalikan PX terhadap Y ini berarti 3/6 dikalikan 1/6 dikalikan 1/6. Nah, jadi 3/6, 1/6, 1/6 itu diambil dari masing-masing kolom X1, X2, X3. Sudah. Saya harap kalian paham tentang pembulatan, kemudian tentang bilangan desimal ini lebih besar mana ya. Di dalam Excel ataupun di dalam program itu caranya menentukan bilangan yang paling besar atau kecil itu ada, yaitu dikomparasi. Jadi kalau ini lebih besar dari ini jelas berarti outputnya baik. Tapi kalau di Excel langsung aja mana maksimum. Nah, maksimumnya ini. Jadi tidak perlu dibuat persen, tidak ada perintah membuat persen. Jadi ada di YouTube saya itu ada pertanyaan yang intinya menandakan bahwa dianya nggak paham. Ya. Nggak paham kalau nggak ada persen kenapa harus di persen. Ya. Karena di sini rumus itu sangat-sangat jelas. Makanya tadi saya bilang kalau sama nggak memperhatikan kan kelihatan, sangat-sangat kelihatan. Kurang bisa sama ndak itu kelihatan. Ya. Karena di program itu juga ada untuk menentukan mana yang paling besar itu di komparasi ya simbolnya ini lebih besar kah, lebih kecil kah, nah, ada tanda sama dengannya atau enggak itu pengaruh juga, lebih besar sama dengan ataukah lebih kecil sama dengan. Nah, ini itu di program itu paham karena Haman Bacao lagi kalau bahasa-bahasa pemrograman itu ada terkait. Nah, ini saya bukakan sekalian aja Python misalkan. Karena saya merasa ada yang ini saya nggak butuh belajar AI. Kamu kuliah, tugas kamu mahasiswa, kewajiban kamu yang mengikuti perkuliahan. Nggak peduli kamu suka atau enggak, itu kewajiban kamu. Gitu. Ini materi misalkan. Ini terkait dokumentasi. Nah, biasanya dijelaskan terkait banyak, tapi saya jarang dari sini. Saya seringnya itu dari ini aja, W3 School. Saya pokoknya lebih suka di sini karena lebih enak belajarnya. Nah ini operator, semua bahasa pemrograman coba cek ke KPN. Semua bahasa pemrograman pasti akan diulangi tentang operator. Operatornya apa? Operator komparasi ta atau aritmatik ta atau apa? Nah ini komparasi loh. Mana tadi komparasi? Nah ini tandanya. Ini dengan sendirinya harus tahu nanti bilangan terbesarnya. Ya. Jadi jangan salah kamu ngomong, loh mahasiswa TI kok belajar ngitung. Wah, berarti kamu dasarnya nggak paham. Ya, dasarnya nggak paham. Kalau kita paham dasarnya, pasti nanti TI itu sangat-sangat erat kaitannya dengan matematika. Ya, karena kita ngoding pun butuh logikanya. Oh ini contoh dasar semua bahasa pemrograman, tak bukakan ya. Ini Python ada operator, JavaScript. Misalkan, oh saya jago JavaScript. Jagonya apa? Hanya make kah? Make itu sudah ada library semuanya sudah ada bahasa pemrograman. Nah ini lo ada operator. Java kah? Nah ini juga ada operator. Ya ini karena dasar. Kalau sama dasarnya oleng saya anggap ya nggak bisa. Berarti ngoding itu hanya asal pakai, nggak paham logikanya. Seperti itu. Jadi kalau ini sudah ketemu, oh nilai terbesarnya, probabilitas terbesarnya ini muncul baik, berarti ini outputnya baik. Nanti kalau kita menggunakan library, saya tunjukkan caranya menggunakan library. Saya pakai Jupyter Notebook, saya pakai offline aja. Nah, sambil nunggu itu ini buka, ini saya simpan dulu datanya. Dalam bentuk file CSV. File saya CSV itu sering kebukanya intinya enggak terdetek. Jadi ini Microsoft Office-nya itu sering kedeteknya adalah intinya dianggap hanya satu kolom. Bentar ya. Nanti mungkin saya pakai online aja. Nah, saya paste.
Semoga kebaca. Ini misalkan contoh data naif. Nah, saya coba buka dulu di sini. Oh, maaf. Filenya tadi belum saya simpan di ini. Nah. Saya taruh di materi citra aja. Saya buka dari sini. Ini filenya data naif. Ini saya impor library untuk membaca file datanya. File saya tadi ini saya simpan dengan variabel dt. Ini ya, semoga bisa. Ini karena file saya tadi Excel. Nah, saya nggak bisa atau enggak ini benar. Nah, ini nggak mau di saya Excel itu, jadi saya pakai online aja. Bentar. Saya upload di sini, saya buka kan. Saya taruh di kumpulan aja kecelakaan. Saya upload. Masih proses, udah. Saya buat filenya dulu. Enggak. Bedanya kalau Google Drive nanti kita harus akses Google Drive-nya dulu. Nah, ini tak. Saya tak. Ini Google Drive. Dan tak ngopi untuk cara membuka Google Drive-nya. Ini. Terus ini bacanya, kita tambahkan posisinya. Nah, ini folder posisinya di mana. Sudah. Kita running. Jadi nanti outputnya dari program itu hanya output baik atau tidak gitu toh.
Nah, kalau kita menggunakan library, maka kamu harus tahu kita mau menggunakan yang rumus mana. Karena yang di sini, nih kalau yang naive Bayes yang rumus kita hitung pakai ini tadi, itu library-nya, bentar, ini Bernoulli. Jadi kita pakai Bernoulli. Nanti caranya library-nya kita panggil. Read Excel nggak mau, coba. Read Excel itu XLSX XLSX, coba tambahkan. Saya pindah aja biar nggak campur dalam satu. Nah. Tetap nggak mau baca Excelnya. Oh, ini sudah kebaca. Kita lanjut. Tadi kita mau menggunakan library mana tadi? Library-nya. Nah, ini naive Bayes yang Bernoulli. Nah, ini ya, Bernoulli. Terus kita copy caranya ngambil. Terus Bernoulli-nya kita copy karena ini Gaussian ya, jangan copy yang Gaussian, rumusnya beda. Minggu depan saya jelaskan yang Gaussian. Terus saya simpan variabelnya adalah model, yaitu, nah ini sudah kebaca sendiri. Nah, Bernoulli dipanggil model.fit, ini untuk melakukan training. Datanya ya belum saya tentukan, x-nya adalah data tadi di variabel dt.ilog, yaitu, nah ini bisa ada muncul semua, kita 0, 1, 2, 3 ini ya. Jadi kolomnya ada 0, 1, 2, 3. Kalau hanya 3 variabel 0, 1, 2, berarti di sini ditulis 0 sampai 3. 3 nggak akan dihitung. Nah, dot values. Terus ini 0, 1, 2, 3, kolom 3. Dot values. Nah, ini data x-y-nya harus ditentukan. Jadi makanya tadi saya ngomong x-nya apa, y-nya apa. Nanti coding juga sama tetap. Kan yang di query kan apa kolomnya. E, y. Terus setelah selesai, untuk menentukan nanti kita cross check. Ini enggak akan, nah ini semua data yang dalam teks ya. Jadi kalau kita berhubungan dengan ini library, maka harus kita ikuti. Jadi nggak boleh ada string, harus dirubah ke angka. Walaupun di sini ini ada sedang, tinggi, ini harus dirubah ke angka
biasanya saya ngerubahnya, kalau kita mau menggunakan library yang ada di Python cukup menggunakan label encoder. Tapi kalau kita tidak mau merubah menggunakan code, kalau menggunakan code kan harus paham juga, tidak hanya pakai ya, maka harus dikonversi. Dipahami, nilai 1 itu dari mana, nilai 2 dari mana. Jadi label encoder itu apa? Saya bukakan dari sini. Label encoder scalar. Nah, jadi nanti data yang kita punya, misalkan sedang, itu dirubah ke angka berapa. Dia akan mengikuti urutan abjad. Ya, saya contohkan, kalau kita melakukan manual, ya, kalau kita melakukan manual, ini diurut. Nah, urut-urutannya rendah, sedang, tinggi. Berarti bedanya kalau kita mau ngerubah manual seperti ini di Excel dengan yang ada di library, berarti kita harus tahu sedang di-convert ke mana, rendah di-convert ke berapa, tinggi di-convert ke berapa, seperti itu. Nah, sama kalau kita gunakan library juga harus tahu, tidak hanya asal pakai. Seperti itu. Ya, ini misalkan saya rubah, dan biasanya kalau Python itu semuanya dimulai dari 0. Jadi misalkan biasanya di Python kalau di sininya rendah, berarti dirubah ke 0. Urutannya biasanya dimulai dari 0 dan dirut abjad. Makanya tadi saya ngomong abjadnya. Kalau tidak sesuai berarti if habis sedang dirubah ke 1, kalau tidak sesuai 2. Ini. Terus yang ini juga sama, rendah, sedang, tinggi harus di-convert. If jika ini sama dengan rendah berarti 0 urut-urutannya. If jika di sini sama dengan sedang berarti 1, jika tidak 2. 2 itu tinggi. Ini tetap, nih, ini tetap angka. Terus baik buruk juga dirubah. Urut-urutannya BA dulu, baik. If jika di sini baik berarti 0, jika tidak 1. Sudah. Ini saya copy, saya buka lewat data yang tadi nama filenya apa ya, benar, bukan ini. Data naif. Nah, ini saya kopikan ke sini. Nah, sudah. Kita buka lagi filenya. Ini hanya proses training, nanti nggak muncul output apapun. Kok masih belum ini ya, masih dikenali objek. Sudah. Ini masih objek.
masih ada data sedang, berarti kan belum dikenali hasil convert saya tadi. Bentar. Nggak enaknya kalau online ini runningnya. Nah ini sudah, tergantung koneksi internet. Nah ini sudah, kita coba testing. Kalau tes juga harus sesuaikan dengan ini tadi. Ini rendah berarti convertnya adalah 0, tinggi berarti 2, 15. Inputannya kita masukkan 0, 2, X test sama dengan 0, 2, 15. Ini inputannya sesuai tadi, ada 3 variabel, tabungan, aset, pendapatan. Terus hasilnya saya langsung print aja, yaitu kalau kita memprediksi ya, predik model titik predik. Nah udah, ini code-nya, ini kurung tutup. Udah, kita running. 0 itu apa tadi? Hasil konversinya kita nih, 0 itu baik ya, sama. Itu kalau kita menggunakan library. Jadi kalau kita menggunakan library, nanti yang muncul hanya output langsung, nggak mungkin angka-angka, nggak mungkin angka-angka ini. Yes, paham? Kalau gitu presensinya langsung saya kasih data. Nah ini kasih data ini, tak suruh sesuai NIM belakang aja. Yes, ini datanya ya, sama bisa capture. Ada 4 variabel. Ini variabelnya apa saja, saya geser ke atas. Bentar. Nah, saya lebarkan aja biar muat. Nah ini udah seperti ini. Terus dihitung seperti yang sudah saya terangkan ini tadi. Dihitung, caranya ngitung sesuaikan dengan rumus. Kalau kita nggak menggunakan library ya langsung gunakan rumus ini ya, rumus atas ini toh, yang atas saja, menyebutnya nggak perlu. Nah inputannya apa, saya kasih inputan sesuai NIM belakang. Untuk presensi NIM 0 sama 9. Karena ada 4 variabel, langsung saya simbolkan X1, X2, X3, X4. Ini 0 sama 9, inputannya tes BOP, X2 nya hiper nitrop, X3 nya yes, X4 nya normal. NIM belakang ini saya agak lebarkan biar kelihatan. Ini yang butuh lebar, X1 dan X2. Udah. Terus NIM belakangnya 1 sama 7 yok hiper metro no normal. NIM belakangnya 2 sama 5 yaitu pres biopik, terus miop yes, reduce. NIM belakang
36 presbio hipermetro no redus. Lim terakhir lim 4 dengan 8 yaitu yok miop yes radius. Udah, ini tugasnya, silakan dikumpulkan hari ini. Paham? Sudah paham? Sudah di print screen tugasnya? Loh, sama lagi ditakoni gak ngerespon. Sudah? Ya, Bu. Oke, kalau sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.